Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pagi hari ini kita akan mempelajari tentang melengkapkan kuadrat sempurna. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang menfaktorkan, hari ini kita mempelajari tentang melengkapkan kuadrat sempurna. Ini langsung saja ya. Dengan melengkapkan kuadrat sempurna, tentukan himpunan penyelesaian dari x kuadrat dikurangi 8x ditambah 12 sama dengan 0. Pertama kita harus cari dulu A, B, dan C-nya. A-nya 1, B-nya negatif 8, C-nya 12. Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah memindahkan si konstanta atau si C ini ke kanan. Kayak gini, x kuadrat dikurangi 8x sama dengan, di sini positif pindah ke kanan berarti jadi negatif ya, negatif 12. Nah, sebenarnya di ruas kanan dan kiri ini kita tambahkan dengan B per 2 kuadrat. Kalau kiri ditambahkan dengan B per 2 kuadrat, kanan juga harus ditambahkan dengan B per 2 kuadrat. Oke. Setelah itu, bawahnya kita tulis x kuadrat dikurangi 8x ditambah, dimasukkanlah B itu berapa? Berarti negatif 8 per 2 kuadrat. Sama dengan negatif 12 ditambah, sama sini ya, negatif 8 per 2 kuadrat. Oke, sekarang kita hitung. Sini jadi x kuadrat dikurangi 8x ditambah negatif 4 kuadrat. Sini juga sama, negatif 12 ditambah negatif 4 kuadrat. Oke, bawahnya. Yang sebelah kiri nggak perlu kita hitung, dia jadi kayak gini, x min 4 kuadrat, tapi yang kanan harus kita hitung. Negatif 12 ditambah negatif 4 nek di kuadrat ke jadi 16 atau. Nah, yang sebelah kiri ini kita cuma ambil si x dengan negatif 4. Terus di dalam kurung kuadrat. Kenapa begitu, Bu? Karena ketika x min 4 ini kita jabarkan, dia hasilnya akan menjadi yang atas ini. Dia akan jadi yang ini ya. Coba kita kuadratkan ya. Oke, sini. X min 4 kuadrat, dia sama saja x min 4 x min kali x min 4. Nah, berarti kan x kali x ini ya. X kali x kan berarti x kuadrat. Kemudian x kali negatif 4 berarti negatif 4x. Yang ini juga sama. Ini dikalikan dulu toh, jadi negatif 4x. Sekarang tinggal negatif 4 kali negatif 4 hasilnya plus 16. Ketika ini dijumlah, di hasilnya kan jadi x kuadrat min 8x plus 16. Nah, ini, yang ini itu sama kayak ini. Nih, yang ini ya, ini. Negatif 4 kalau dikatakan jadi 16. Nah, itu sama, kayak gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal ngitung sebelah kanan. Ini jadi x min 4 kuadrat sama dengan negatif 12 tambah 16. Berarti punya hutang 12 dibayar 16. Berarti hasilnya 4 ya. Nah, sekarang kita hilangkan kuadrat sebelah kiri dengan cara diakar sebenarnya ya. Tapi ketika diakar dia kuadratnya hilang. Sebelah kanan juga sama, harus diakar, tapi ada plus minus C. Kayak gini. Nah, sekarang
Yang ini kita hitung, kita tulis lagi. Yang ini di akar. Akar 4 berapa? 2. Oke, benar. Nah, sekarang kita geser si 4 ke kanan. Kalau negatif 4 geser ke kanan berarti dia jadi positif 4 toh. Plus minus 2. Nah, sekarang kita bisa menentukan X-nya berapa. X-nya itu ada 2 berarti nanti. X1-nya, kan di sini plus minus, berarti X-nya itu nanti ada 2. Yang pertama plus, yang kedua minus, atau dibalik juga boleh. Berarti X yang pertama 4 ditambah 2. Hasilnya 6. Atau X2 sama dengan 4 dikurangi 2. Hasilnya 4. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah, jangan lupa ya kurung kurawal 4,6. Kayak gitu ya. Sebenarnya cukup mudah, tapi kalian harus lihat step-stepnya itu dengan teliti. Jangan ketika ada contoh atau ketika ada soal kalian boleh lihat contoh ini, cuma kadang-kadang kalian tetap lihat contohnya, terus di soal kalian angkone berapa, karena kalian lihat contoh terus manut contoh angkanya harus sesuai dengan yang kalian kerjakan gitu ya. Nah, sekarang nomor 2. Ini sama ini, X kuadrat ditambah 7X tambah 8, tambah 12 sama dengan 0. Kalau yang tadi itu kan B-nya itu dilalai bisa dibagi 2. Nah, sekarang itu B-nya itu ganjil sehingga nggak bisa dibagi 2. Kita cari dulu A-nya berapa? 1, B-nya 7, C-nya 12. Oke, yang harus kita lakukan menggeser. Kebetulan ini angkanya sama ya, 12 konstantanya. Jadi kita geser juga si angka 12. Nah, ini kan sama ya tadi sebenarnya. Plus B per 2 kuadrat. Di sini juga sama. Sebenarnya B plus 2-nya ini, B per 2 kuadratnya ini nggak ditulis juga nggak apa-apa. Tapi ini cuma supaya kalian mengingat-ingat. Ini kan jadi 7 per 2 kuadrat sama dengan negatif 12 plus 7 per 2 kuadrat. Sampai sini berarti kita tinggal kayak gini ya. Yang ini kuadrat. Yang kiri kita tinggal nulis X plus 7 per 2 kuadrat. Ingat tandanya manut. Kalau tadi dilalai negatif, jadi di sini tulis negatif. Karena ini positif, ya positif gitu ya. Ini kita hitung nih, negatif 12 ditambah 7 kuadrat 49, 2 kuadrat 4. Terus, di sini masih sama, X plus 7 per 2 kuadrat. Yang di sini kita harus hitung nih. Karena ini bulat, ini pecahan, berarti kita harus samakan penyebutnya. Ini kan sama saja per 1 ya. Ini jadi PK-nya 4. Nah, 4 kali 1, 4 bagi 1, 4. 4 kali negatif 12, berarti negatif 48 ditambah 49. Oke, yang kiri masih kita tulis sama. Sama dengan, nih negatif 48 tambah 49, berarti kan 49 dikurangi 48 ya, sama saja 1 per 4. Oke, langkah selanjutnya kita hilangkan pangkat. Hilangkan pangkat, yang kanan jadi akar. Jangan lupa plus minus akar
1/4. Yang sebelah sini jadi X plus 7/2 sama dengan akar 1/4 itu berapa? Akar 1 itu 1, akar 4 itu 2. Berarti X sama dengan 7/2. Oh, negatif ya, karena di sini positif. Negatif 7/2 di plus minus setengah. Oke, X-nya tak taruh di sini ya, karena di bawah nggak muat. Berarti X1 sama dengan negatif 7/2 plus setengah. Berapa tuh? Negatif 7 ditambah 1, berarti negatif 6/2. Hasilnya berapa ini? Negatif 3. X2-nya negatif 7 per... Aduh, kok gini? Negatif 7/2 dikurangi 1/2. Hasilnya berarti negatif 8/2. Hasilnya negatif 4. Jadi HP sama dengan negatif 4, negatif 3. Kayak gitu ya. Oke, videonya Ibu save dulu ini karena hanya bisa 15 menit. Nanti masih ada satu soal lagi, soal nomor 3 ya. Kalian harus perhatikan satu-satu supaya paham, jangan lihat sekilas kemudian mengerjakan soal bilang nggak bisa, padahal sebenarnya sudah dijelaskan semua di sini. Oke, tunggu dulu ya. Video selanjutnya soal nomor 3.